Halo, assalamualaikum. Nama saya Chandra Anugrah Ramadan dengan NIM 07. Nama saya Randy Galigit Panjukang dengan NIM 54. Nama saya Adi Berwansa dengan nomor NIM 55. Halo semuanya, selamat datang kembali di Suara Digital, podcast yang membahas seputar media, teknologi, dan kebebasan berekspresi di ruang digital ini. Saya Chandra Anugrah Ramadan dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu soal UU ITE dan berkreativitas digital yang berujung pidana. Kasus terbaru datang dari seorang mahasiswa ITB yang mengunggah meme ciuman antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Meme ini viral di media sosial, tapi berujung panjang karena sang mahasiswa justru dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran UU ITE. Nah, untuk mengobrol ini saya ditemani oleh narasumber. Yang pertama ada Mas Dandi, dan yang kedua ada Mas Firman. Oke, kita mulai dari Mas Dandi dulu. Halo Mas Chandra, senang bisa bergabung kembali lagi di sini di podcast ini tentunya. Kasus yang akan kita bahas ini cukup mengguncang di masyarakat karena kasus ini sendiri terjadi di perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal, bisa dibilang salah satu top 3 di Indonesia. Mungkin dari Mas Firman ada tambahan untuk kasus kali ini? Mas Adi sama Mas Chandra. Tentunya saya senang berdiskusi di sini bersama karena ini kasus yang sangat menarik juga, melibatkan mahasiswa tentunya yang sangat ramai diperbincangkan kemarin ini. Mari kita bahas bersama. Oke, mari kita bahas kasus tersebut ya. Seorang mahasiswa ITB ini yang membuat meme ciuman Jokowi dan Prabowo itu sempat viral di IG, Twitter, lalu dikomentari banyak netizen, bahkan jadi bahan kritik politik. Tapi akhirnya dia justru dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana pendapat kalian, terutama Mas Nandi dulu? Tentu, Undang-Undang ITE sendiri ini pertama diterbitkan disahkan itu pada tahun 2008 dengan pasalnya itu pada nomor 11 Undang-Undang tahun 2008. Ini adalah undang-undang pertama yang mengatur kebebasan atau aktivitas publik di ruang umum, baik itu dalam hal di sosial media maupun pada kehidupan sehari-hari. Dan tentu konteks hukum ini menjadi sangat fleksibel karena dan kasus hukum ini sendiri terjadi bisa saja menjadi pasal karet karena saya bisa melaporkan saja contohnya Mas Chandra. Mas Chandra mungkin ada perbuatan Mas Chandra yang tidak mengenakan bagi saya. Saya bisa menuntut Mas Chandra karena hal tersebut. Jadi tentunya Undang-Undang ITE sendiri ini perlu diluruskan konteksnya dalam hal apa dan untuk kegiatan apa, dan ya itu tadi. Mungkin dari Mas Firman ada tambahan? Mungkin menurut saya sendiri ya, masalahnya itu muncul ketika ini menyentuh area ekspresi pribadi atau kebebasan berpendapat seperti yang Mas Hendri tadi. Banyak pasal yang multitafsir, contohnya kayak pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau pasal 28 ayat 2 soal ujaran kebencian, dan itu jadi masalah besar karena tafsirnya bisa berubah tergantung siapa yang merasa tersinggung. Misal kalau yang merasa tersinggung itu orang biasa, itu kayaknya tersebut kurang berlaku. Tapi di kasus ini kan yang tersinggung merupakan seorang presiden sebagai bentuk pemimpin negara. Jadi banyak yang melaporkan tuduhan tersebut. Oke. Saya sedikit menanyakan ini kepada Mas Dandi ya. Lalu bagaimana secara umum dampak UU ITE terhadap media digital dan kebebasan berekspresi? Bagaimana menurut pendapat Mas Dandi sendiri? Ya itu tadi Mas Chandra. Tentunya ini akan menggunakan kebebasan berpendapat di sosial media, di mana sosial media sendiri itu dibentuk agar kebebasan yang tadinya tidak bisa diekspresikan di depan umum sekarang bisa. Dan tentunya ini menjadi kemunduran bagi bangsa ini sendiri, di mana kita tahu sendiri pada zaman Orde Baru hal-hal seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi itu cukup dikekang. Nah, makanya dengan adanya kasus ini menjadi salah satu dampak besar di masyarakat, di mana masyarakat menjadi lebih takut untuk mengomentari atau menyebut pemerintah itu kurang tegas dalam hal ini. Mungkin dari Mas Firman ada tambahan? Kalau dari saya pribadi sih berarti sebagai bentuk satire politik, kalau mungkin sedikit kalau satir gitu.
yang sebenarnya adalah bagian dari ekspresi publik. Tentang meme itu bisa dibilang kasar atau tidak sopan bagi sebagian orang, tapi apakah layak sebagai dipidana? Itu pertanyaan utama yang kita bahas sekarang. Menurut pelaporan ini, mahasiswa DPD tersebut dijerat dengan pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap penguasa, yang menurut kami sangat tidak proporsional ya, karena ini melibatkan kayak kebebasan berekspresi. Itu sih menurut saya. Jadi intinya ini seolah-olah kreativitas digital ini kita diatur berdasarkan selera penguasa ya. Dan lanjut, lalu menurut kalian apa solusi yang bisa diambil dari kasus ini? Apakah cukup dengan revisi UU ITE? Dari Mas Dandi dulu. Tentunya kebijakan ini sendiri perlu ditinjau kembali, karena undang-undang ITE sendiri ini akan menekan kritik-kritik dari masyarakat, terlebih lagi pemerintah itu sendiri, dan bisa menciptakan pemimpin yang otoriter, karena masyarakat itu akan takut untuk memprotes atau maupun memberikan kritik kepada pemerintah. Tentunya ini akan menjadi kemunduran bagi bangsa ini, karena jika kita melihat pada zaman Orde Baru, pemerintah itu seenaknya gitu bertindak, dan tentunya apalagi di zaman AI ini, tentunya berita itu menjadi lebih cepat tersebar di masyarakat, baik itu berita yang akurat maupun yang hoax. Mungkin dari Mas Firman ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari saya tentang UU ITE ini ya, sudah lama menyatakan apa yang kita sebut sebagai chilling effect. Banyak jurnalis, konten kreator, mahasiswa, bahkan warga biasa yang mengurungkan niat untuk bersuara. Karena itu tadi kita dijerat dengan pasal karet. Orang jadi paranoid, takut bikin status atau bikin opini di media sosial, itu jelas membahayakan demokrasi dan kebebasan berpendapat di era sekarang. Apalagi sekarang ekspresi politik itu sering ya bentuk visual, seperti meme, video pendek, satir di TikTok, tapi semua itu rentan sekali disalahpahami. Dalam kasus meme mahasiswa ITB, kita tidak melihat adanya niat merusak atau menyerang personal, justru ini adalah reaksi publik terhadap elit politik. Kalau menurut saya itu sih. Wah, obrolan hari ini benar-benar dengan padat dan penting ya. Dari satu meme saja kita bisa lihat betapa sensitivitasnya ruang digital kita. Terima kasih banyak untuk Mas Dandi sama Mas Firman. Sama-sama Mas Andra. Saya ada penting sekali lagi ya. Kalau boleh sebelum kita menutup ini, kasih satu kalimat saja buat pendengar kita tentang UU ini. Sebagai pendapat kalian aja. Mungkin dari Mas Firman. Kalau dari saya sendiri, mungkin untuk masyarakat di luar dan umum tentu jangan takut bersuara, tapi kenali batas hukumnya. Kita boleh bersuara, tapi kita juga harus lihat cara kita bersuara bisa dipahami oleh orang atas atau tidak, karena itu sangat berbahaya juga bagi kita yang sebagai masyarakat sipil biasa. Tetaplah berekspresi di dunia politik ini, jangan takut bersuara dan salah politik. Oke. Lanjut Mas Dandi. Mungkin dari saya tambahkan sedikit yang dikatakan Mas Firman tadi. Benar, ekspresi itu adalah hak, bukan ada batasannya. Dan negara sendiri wajib melindunginya. Apalagi kita tahu yang dibuat meme ini adalah kedua tokoh nasional, yaitu mantan presiden. Tentunya hal ini mencerminkan di mana negara kita belum bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan saya rasa masyarakat harus tegas akan hal ini. Walaupun mungkin meme-nya terkesan agak ya memang melecehkan, tapi seharusnya tidak dilaporkan seperti itu. Apalagi yang membuatnya ini adalah mahasiswa. Tentunya ini akan mencoret dunia pendidikan Indonesia sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Andra. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode Suara Digital berikutnya. Jangan lupa ekspresi adalah bagian dari kemerdekaan. Gunakan dengan bijak dan lawan jika dibungkam. Sampai jumpa. Untuk Jos.